Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Bu Ani. Mohon anak-anak sekiranya jika suka dengan video ini, mohon di like dan subscribe. Oke, kali ini kita akan bahas tentang statistik dan statistika khusus pada bagian ukuran pemusatan data tunggal. KD-nya masih sama dengan yang sebelumnya. Oke, pada pembahasan sebelumnya kita sudah membahas tentang penyajian data. Oke, nah data yang telah dikumpulkan dan disajikan seperti sudah dijelaskan sebelumnya, sampai di situ data tersebut masih mentah. Nah, data tersebut dapat kita olah sehingga dapat disajikan secara ringkas dan memberi informasi atau gambaran tentang yang diselidiki. Nah, pengolahan data tersebut itu akan memberi nilai baru yang disebut dengan ukuran statistik. Nah, ukuran statistik bagi data ada dua. Yang pertama adalah ukuran pemusatan, yaitu ukuran-ukuran yang merupakan ukuran lokasi pusat atau ukuran yang kecenderungannya memusat. Yang kedua adalah ukuran penyebaran. Ukuran-ukuran tersebut mengukur keragaman antar pengamatan. Pada pada pertemuan kali ini kita hanya akan membahas ukuran pemusatan bagi data. Nah, apa saja sih ukuran pemusatannya? Nah, ukuran pemusatannya itu ada rata-rata, istilah lainnya ada rata, rataan, atau rata-rata hitung. Nah, kemudian yang kedua ada median. Median adalah nilai tengah dari data terurut. Yang ketiga ada modus. Modus itu adalah nilai yang sering muncul. Dan keempat adalah kuartil. Kita bahas satu persatu anak-anak ya. Yang pertama adalah ukuran pemusatan data tunggal dengan data seperti ini. Misal ada nilai PH matematika dari 11 siswa. Anak-anak bisa lihat datanya di situ. 9, 4, 7, 5, 7, 4, 6, 5, 6, 5, dan 4. Nah, kita mau hitung pertama misal rata-rata. Pada data tunggal, cara menghitung rata-rata itu adalah kita jumlah semua nilai pengamatan, kemudian dibagi dengan banyaknya pengamatan. Sehingga kita peroleh rata-ratanya adalah, kita jumlah semuanya adalah 62, dengan jumlah data ada 11, maka 62 bagi 11 adalah 5,6363. Kita bulatkan 2 desimal, itu diperoleh data 5,64. Masih ingat ya caranya ya? Kalau di atas lebih dari 5, lebih dari sama dengan 5, maka ditambah 1. Maka 3 ini jadi 64. Seperti itu. Kemudian bagaimana mencari median? Median itu adalah nilai tengah dari data yang terurut. Karena bahasanya di sini terurut, maka data di sini kita perhatikan. Sudah terurut belum? Gitu. Oh, kalau belum urut, maka kita urutkan terlebih dahulu dari data yang paling kecil. Nilai yang paling kecil adalah angka 4, maka kita urutkan seperti ini. Nah, 4, 4, 4, 5, 5, 5, 6, 6, 7, 7, 9. Karena ini datanya adanya 11, maka nilai tengahnya otomatis posisinya ada di data yang ke 6. Seperti itu. 5 di kiri dan 5 di kanan. Sehingga mediannya adalah 5. Sedangkan modusnya adalah 4 dan 5. Kenapa 4 dan 5? Karena nilai 4 itu muncul 3 kali dan 5 juga muncul 3 kali. Seperti ini. Maka modusnya adalah 4 dan 5. Kemudian nilai kuartil. Apa itu nilai kuartil? Nilai kuartil adalah nilai pengamatan yang membagi data terurut menjadi 4 bagian yang sama. Nah, kuartil ada 3, yaitu kuartil bawah, kuartil tengah, dan kuartil atas. Nah, misal contoh, datanya sudah diurutkan seperti ini dari nilai terkecil sampai nilai terbesar, maka mencarinya mula-mula itu dari nilai Q2. Nilai Q2 itu kan nilai tengah. Kita cari nilai tengahnya terlebih dahulu. Nah, nilai tengah ini membagi data menjadi 2 bagian yang sama. Nah, seperti ini dibagi menjadi sama, maka inilah posisi Q2. Sehingga karena nilai Q2 ini, datanya akan terbagi menjadi 2 bagian. Pertama, bagian pertama, ini mulai dari data terkecil sampai nilai median. Kemudian data kedua, itu mulai bagian kedua. Bagian kedua adalah mulai dari median sampai nilai terbesar.
Nah, di mana letak Q1? Nah, Q1 itu adalah merupakan nilai pengamatan yang membagi bagian pertama ini, ya, bagian pertama ini dari terkecil hingga median, itu menjadi dua bagian yang sama. Nah, seperti itu. Oh iya, ini Q2 itu adalah median ya. Nah, ini Q1, nah, membaginya seperti ini, menjadi dua bagian yang sama. Tuh, inilah posisi Q1. Sedangkan Q3 itu terletak pada bagian kedua. Nah, pada bagian kedua ini, Q3 itu merupakan nilai pengamatan yang membagi bagian kedua ini menjadi dua bagian yang sama. Ini dibagi menjadi dua bagian yang sama seperti ini, maka diperolehlah nilai pengamatan Q3. Sehingga nilai kuartil 1, kuartil 2, dan kuartil 3 itu menjadi membagi data terurut ini menjadi 4 bagian yang sama. Ini bagian yang pertama, bagian kedua, ketiga, dan keempat. Sehingga Q1 itu adalah seperempat data. Q2 itu 2/4 bagian data, dan Q3 itu 3/4 data. Seperti itu. Nah, Q1 inilah yang disebut dengan kuartil bawah, Q2 itu disebut dengan kuartil tengah, dan Q3 disebut dengan kuartil atas. Nah, sekarang contoh mencari nilai kuartil. Contoh mencari nilai kuartil, misal diketahui ada data seperti ini. Nah, pada data ini diketahui ada data 4, 5, 6, 7, 8, 8, 9, 8, 7, 8, 9, 10. Oke, karena belum urut, kita urutkan terlebih dahulu ya. Diingat, pokoknya mencari kuartil itu data harus diurutkan terlebih dahulu. Setelah diurutkan seperti ini, kita hitung jumlah datanya ada 12. Oke, 12 itu genap ya. Tips dari Bu Ani, ketika mencari nilai tengah, diingat-ingat, ketika genap, maka nilai tengahnya itu pasti terletak antara dua nilai. Oke, diingat-ingat ya. Nah, contoh seperti ini. Karena 12 itu kan kalau dibagi 2, 6 ya. Maka kalau begitu kan dari sebelah kiri 6, dari sebelah kanan juga 6, maka otomatis tengah-tengahnya itu di antara dua nilai. Nah, kamu bisa lihat di sini, nilainya 8 dan 8. Oleh karena itu, mencari nilai keduanya, kita jumlah 8 tambah 8 dibagi 2, nilainya sama dengan 8. Nah, itu dia Q2. Sedangkan untuk mencari Q1, nah kita lihat bagian pertama ini. Bagian pertama ini kan 4, 5, 6, 7, 7, 8. Lihat, 6, jumlah datanya ada 6 kan ya. Genap juga, berarti juga akan di antara. Diingat-ingat, kalau genap berarti nilai tengahnya di antara dua nilai. Oke, berarti 3 di sebelah kiri, 3 di sebelah kanan, maka tengah-tengahnya ada di sini. Maka Q1-nya berarti terletak antara nilai 6 dan 7. Kita hitung 6 tambah 7 bagi 2 dapat 6,5. Oke, untuk mencari Q3 berarti kita harus melihat pada bagian kedua. Bagian kedua itu nilainya adalah 8, 8, 8, 9, 9, 10. Akan mempunyai pola yang sama dengan bagian yang pertama. Pasti dia juga akan di antara. Oke, 3 di sebelah kiri, 3 di sebelah kanan, maka nilai tengahnya antara angka 8, nilai 8 dan 9. Maka kita hitung Q3-nya adalah 8 tambah 9 bagi 2, berarti 8,5. Oke, seperti itu. Semoga paham ya. Nah, sekarang kita contohkan lagi mencari nilai kuartil lagi dengan data yang berbeda. Misal contoh datanya seperti ini. Lihat, perhatikan, datanya belum urut, maka langkah pertama harus diurutkan terlebih dahulu. Kemudian kamu hitung jumlah datanya. Nah, jumlah datanya ada 13. 13 itu ganjil. Kalau datanya ganjil, tips dari Bu Ani, nilai tengahnya pasti tepat 1. Contoh, ini datanya sudah kita urutin nih, sampai 13 nih ya. Karena dia ganjil, pasti tengah-tengahnya tepat 1. Berarti di manakah? Pasti 6 di kiri, 6 di kanan, otomatis tengah-tengahnya ada pada letaknya data ke-7. Nah, data ke-7 anak-anak bisa dilihat di sini nilainya berapa? Oh, 14, maka nilai Q2-nya sama dengan 14. Nah, untuk mencari Q1, kita harus melihat pada bagian pertama. Bagian pertama, datanya nilainya adalah 11, 12, 12, 12, 13, dan 14. Anak-anak bisa hitung di sini jumlah datanya 6. Kan genap tuh.
Nah, kalau begitu dia berarti terletak nilai tengahnya betul sekali di antara dua nilai. Berarti kalau gitu 3 di kiri dan 3 di kanan, maka Q1-nya terletak di antara nilai 12 dan 12. Maka kita hitung Q1-nya adalah 12 tambah 12 dibagi 2 sama dengan 12. Oke, sekarang yang sebelah kanan, bagian kedua. Bagian kedua nilainya adalah ini. 14, 15, 21, 24, 33, dan 34 akan mempunyai pola yang sama dengan yang sebelah bagian yang pertama tadi. Oke, karena genap pasti di antara pula, sehingga kita lihat 3 di kiri, 3 di kanan, maka tengah-tengahnya ya di antara nilai 21 dan 24. Maka kita hitung Q3-nya adalah 21 tambah 24 dibagi 2 adalah 22,5. Semoga pada paham. Nah, sekarang kita akan mencari nilai rata-rata seandainya data tunggalnya disajikan pada tabel frekuensi. Jadi, anak-anak, ini namanya data tunggal. Terkadang karena datanya polanya nilainya bertumpuk di satu nilai, seperti ini 17-nya ada 5 kali, 18-nya ada 3 kali. Nah, kan kalau diurutin seperti ini kan akan makan tempat dan tidak mudah dilihat, tidak enak dibaca. Nah, terkadang ini harus disajikan dengan menggunakan tabel. Nah, seperti ini tabelnya. Jadi, lebih enak melihatnya. Nilai 15 itu banyaknya ada 1 frekuensinya. Nilai 16 ada 2. Nilai 17 ada 5. Kemudian nilai 18 ada 3 dan nilai 19 ada 2. Ini namanya data tunggal, tapi disajikannya dengan tabel frekuensi. Nah, kita akan mencari nilai rata-ratanya. Oke, kita jumlah dulu ya. Totalnya ada 13. Nah, ini dia rumus rata-ratanya. Bagaimana cara membacanya? Sigma itu artinya jumlah. I sama dengan 1 sampai N, berarti mulai data pertama sampai data ke N. Siapa yang dijumlah? Yang dijumlah adalah setiap nilai XI dengan F frekuensinya. Nah, kalau begitu, nanti kita akan cari perkalian setiap nilai dengan frekuensinya. Nah, dibagi dengan siapa? Jumlah mulai dari I yang pertama, mulai pengamatan pertama sampai ke N. Jumlah frekuensi, kita tadi udah hitung ya, jumlah frekuensinya ada 13. Oke, sekarang kita mau cari yang bagian atas ini nih ya. Jumlah dari setiap nilai XI dikali dengan F frekuensi. Oke, kita cari, kita buat kolomnya, akan mencari nilai X, I, setiap nilai data pertama dikali dengan frekuensinya. Maka pada pengamatan pertama 15 kali 1 adalah 15. Yang kedua berarti 16 kali 2 32. Kemudian yang ketiga 17 kali 5 85. Ya, yang ini 18 dikali 3 54. Kemudian 19 kali 2 sama dengan 38. Nah, ini kita jumlah hasilnya 224. Sehingga rata-ratanya diperoleh 224 dibagi 13 sama dengan 17,23. Oke, kan ini melibatkan angka besar ya. Nah, sekarang Bu Ani mau ajarin mencari nilai rata-rata dengan metode pengkodean. Jadi, angkanya nanti lebih kecil ketimbang yang tadi yang sebelumnya. Nah, caranya bagaimana? Rumusnya seperti ini. Pertama kita tentukan dulu siapa yang kita mau kodein dulu, rataan sementaranya ibaratnya. A-nya ini siapa yang mau kita tentukan terlebih dahulu. A-nya dipilih dari mana? A-nya kamu pilih sembarang dari nilai. Kalau Bu Ani saya pilih frekuensi yang paling besar. Nah, saya pilih kode A-nya itu ya 17 karena frekuensinya gede 5 ya kan. Saya pilih itu kode A-nya. Kemudian langkah selanjutnya anak-anak mencari nilai D. Nah, D itu adalah setiap nilai diambil dengan kode yang kita sudah pilih. Dengan nilai A ya, dengan A yang sudah kita pilih. A-nya kan kita pilih 17. Maka semua nilai nanti kita kurangi 17. Nah, kita cari ya D-nya ya. Pada tabel pertama, berarti 15 dikurang 17 dapat min 2. Kemudian ini 16 diambil 17 dapat min 1. 17 diambil 17 dapat 0, dapat 1, dapat 2. Nah, selanjutnya kita kali dengan F. Itu sebabnya ini lebih ringan ngitungnya. Kenapa? Karena yang dikali F bukan lagi nilainya, melainkan D-nya. Di sini D-nya min 2, maka min 2 dikali 1. Beda dengan cara sebelumnya. Cara sebelumnya yang dikali F kan adalah 15-nya tuh. Makanya akan muncul angka-angka besar. Kalau di sini ringan sekali. D-nya min 2.
frekuensinya 1, maka min 2 dikali 1 hasilnya min 2. Di sini min 1 kali 2, min 2. 0 kali 5, 0. Ini 1 kali 3 adalah 3, dan 2 kali 2 adalah 4. Sehingga angkanya kecil-kecil. Kita enak, kita jumlahin hasilnya 3. Sehingga mencari rata-ratanya, kode yang kita pilih tadi kan 17. Ditambah sigma df-nya itu adalah 3, dibagi jumlah frekuensinya 13, maka diperoleh 17 ditambah 0,23 adalah 17,23. Iya, sama dengan hasil sebelumnya. Oke, berikutnya. Bagaimana mencari kuartil dengan data tunggal yang pada tabel frekuensi seperti ini? Oke, anak-anak, ini tabel frekuensi ini seperti penjelasan sebelumnya ya. Kalau dijejerin, diurutin, akan diperoleh seperti ini ya. Oke, Bu Ani perlu bantuin nulisin seperti ini dulu biar anak-anak terbayang. Apa yang harus kita lakukan? Diingat-ingat untuk mencari kuartil dengan model tabel frekuensi, anak-anak butuh namanya FK alias frekuensi kumulatif. Kita cari dulu FK-nya. Masih ingat ya pada penjelasan sebelumnya, kita jumlah-jumlahkan. F-nya kan 1, frekuensi kumulatif ya, artinya akumulasinya, penjumlahannya. Berarti 1 ditambah 2 dapat 2. 1 tambah 2 dapat 3. Kemudian 3 tambah 5 dapat 8. Tambah 3, 11. Tambah 2, 13. Sehingga jumlah total frekuensinya 13. Oke. Data ke-1. Artinya apa 1 di sini? Artinya data ke-1-nya adalah 15. Di sini angka 3, apa artinya? Artinya mulai data kedua sampai data ketiga tuh adalah nilainya 16. Apa artinya 8? Artinya mulai data keempat, 5, 6, 7, 8 itu adalah 17. Apa arti 11? Mulai data ke-9, 10, dan 11 itu adalah 18. Dan apa arti 13? Itu artinya data ke 12 dan 13 nilainya adalah 19. Seperti itu. Nah, sehingga nanti buat analis asumsi seperti ini nih. Saya punya data dari 1, terkecilnya 1, terbesarnya 13. Ganjil. Ganjil itu berarti tengah-tengahnya tepat 1. Di mana tepat satunya? Iya, betul. Pada data ke 7. Tuh. Ya, jadi kalau ganjil itu nilai tengahnya pasti tepat 1. 13 bagi 2 kan 6,5 ya. Oke, berarti kalau begitu 6 di kiri, 6 di kanan, berarti datanya pada nilai Q2-nya terletak pada data ke-7. Anak-anak bisa lihat di sini data ke-7, ini data ke-7. Data ke-7 nilainya berapa? 17. Oke, berarti Q2-nya sama dengan 17. Untuk mencari Q1, maka ini pada bagian pertama, mulai data ke-1 sampai data ke-6, karena kan ini data ke-7-nya ini ya, sudah ya. Data 1 ke data 6 itu kan berarti jumlahnya genap, 6. Berarti nilai tengahnya di antara dua nilai. Iya, betul sekali. Berarti antara data ketiga dan data keempat. Kita bisa lihat, data ketiga di sini nilainya berapa? Oh, 16. Data keempat di sini nilainya 17. Maka Q1-nya 16 tambah 17 bagi 2 adalah 16,5. Nah, pada bagian yang kedua, datanya terletak antara data ke-8 sampai data ke-13. Dengan pola yang sama seperti pada bagian sebelumnya. Nih lihat nih ya, 1 tambah 2 kan 3. Ini juga sama, berarti mulai tengah-tengahnya Q3 itu adalah data ke-10 dan data ke-11. Kita lihat data ke-10 sama data ke-11 adanya di sini, berarti nilainya berapa? 18. Betul. Jadi 18 tambah 18 bagi 2 nilainya 18. Maka Q3-nya 18. Oke. Kita tadi sudah sampai. Ya, frekuensi kumulatif dijumlahin seperti ini. Oke, kita peroleh data 36. Genap, berarti tengah-tengahnya di antara 36 bagi 2, 18. Berarti antara 18 dan 19. Kita lihat di sini angka 25, berarti 18 dan 19 ada di sini. Nilainya 7, maka Q2-nya adalah 7 tambah 7 bagi 2 adalah sama dengan 7. Oke, kemudian untuk mencari Q1 pada bagian pertama, yaitu antara 1 sampai 17. 17 itu ganjil, maka nilai tengahnya tepat 1. 17 bagi 2 berarti 8,5. Berarti kalau gitu
tengah-tengahnya ada di data ke-19. Data ke-9. Betul sekali. Data ke-9 berarti anak-anak lihat di sini angka 15. Oke, berarti data ke-9 ada di sini. Oke, nilainya berapa? 6. Maka Q1-nya sama dengan 6. Dengan pola yang sama untuk mencari Q3, oke, datanya dari data ke-20 sampai data ke-36 dengan pola yang sama. 1 tambah 8 kan 9 ya, maka 20 tambah 8, 28. Maka Q3 terletak pada data ke-28. Di mana data ke-28? Betul, ada di sini. Nilainya berapa? 8. Betul, berarti Q3-nya sama dengan 8. Oke, sekarang untuk mencari modus lebih mudah, karena modus itu adalah frekuensi yang paling besar, nilai yang sering muncul. Maka anak-anak perhatikan, cari jumlah frekuensi yang paling banyak. Nah, bisa kita lihat nilai pengamatan yang punya frekuensi terbesar adalah 17. Ya, frekuensinya 5 kan? Oleh sebab itu, maka modusnya sama dengan 17. Oke, sampai sini selesai, cukup. Anak-anak tinggal berlatih ya. Seperti biasa nanti diupload ke Classroom. Ada 2 soal. Pertama data tunggalnya. Ini dia. Data tunggalnya seperti ini. Ingat ini belum terurut ya. Nanti kamu cari rata-rata, modus, median, kemudian kuartil bawah dan kuartil atas. Kemudian yang kedua ini data tunggalnya dalam bentuk tabel frekuensi. Anak-anak praktis mencari rata-rata dengan menggunakan 2 cara ya. Dengan cara pengkodean sama cara pakai rumus yang tadi itu. Langsung dikali sama F-nya. Modus, median, kuartil bawah, dan kuartil atas. Terima kasih anak-anak atas perhatiannya. Semoga anak-anak paham dengan penjelasan Bu Ani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.